Wa ayyam saka wajahahu, tayamum itu membasuh muka. Jenengan kula ora perlu berkumur-kumur membasuh tangan ngangge debu, mboten perlu. Langsung yang dibasuh adalah muka dan kedua tangan. Mengke kula contohke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah, monggo kita nerasaken ngaosipun sakmenika dumugi halaman 17 yang diharamkan karena hadas kecil, hadas junub, dan haid. Ada 3 pembahasan ya. Faslun maninta qadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Bab yang menerangkan barang siapa batal wudunya maka diharamkan baginya 4 macam hal. As-sholatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Nomor setunggal sholat, nomor kalih tawaf, nomor 3 menyentuh mushaf Al-Quran, dan yang keempat serta membawa mushaf Al-Quran. Jadi seseorang yang tidak suci dari hadas kecil, gambile wudune niku batal, ya, maka dilarang melakukan 4 hal ini. Sholat tidak dipandang sah kalau dia tidak suci dari hadas kecil, nek boten wudu, ya, boten tayamum misalnya, maka tidak dibolehkan untuk melakukan sholat jika dia berhadas kecil. Tawaf ibadah mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya, untuk umroh, untuk haji ataupun tawaf sunnah, ini pun syaratnya harus suci dari hadas kecil. Mila nek kula panjenengan nglampahi ibadah umroh kok batal, okay? 1 putaran batal, maka harus ambil air wudhu, teruskanlah putaran kedua sampai hitungan 7. Kalau batal tetap dilanjut, ya, maka tawafnya tidak sah. Kalau tawaf itu tawaf untuk umroh, umrohnya tidak sah. Kalau tawaf itu untuk rangkaian ibadah haji, tawaf ifadah, maka hajinya menjadi tidak sah. Jadi tawaf niku mengelilingi Ka'bah 7 kali niku syaratipun kedah suci saking hadas kecil. Kalau yang besar kan nanti ya. Terus niki nomor kalih wa masul mushafi, ngepok mushaf Al-Qur'an, menyentuh mushaf Al-Qur'an kalau tidak berwudu, tidak suci dari hadas kecil, ini pun tidak boleh kecuali terpaksa. Contohnya Al-Quran jatuh di jalan, sedangkan dia batal wudhunya. Bagaimana ini untuk menyelamatkan, memuliakan Al-Quran? Boleh diambil, segera diletakkan di tempat yang aman, tidak terhinakan. Meskipun orang itu tidak
suci dari hadas kecil karena ini dipandang darurat, segera untuk dilakukan. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa, ya, kita menyentuh Al-Quran tapi tidak suci dari hadas kecil, ini termasuk dilarang. Niki mengke wonten pengembangan dalam pembahasan nggih. Sebabipun wonten mazhab-mazhab yang lain menyatakan boleh menyentuh kalau hanya hadas kecil, ngoten nggih. Nah, sementara niki pembahasan kita pahami dulu yang 4 ini ya. Wa hamluhu, membawa Al-Qur'an juga tidak dibolehkan bagi orang yang berhadas kecil, kecuali itu bersama dengan barang-barang yang lain. Kulon jenengan badhe tindak teng Jakarta membawa Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an ini kan boten mungkin kulon jenengan bisa menjaga hadas sampai Jakarta, pasti ada batalnya, ya, entah tertidur atau mungkin kentut atau yang lain. Lah niki kados pun niki bawaan Al-Qur'an kalau disertakan barang yang lain, misalnya tenggene koper, di dalam koper bersama dengan pakaian kita bawa kopernya, itu tidak masalah. Boten napa-napa niku, ya. Atau mungkin kerja di percetakan Al-Qur'an, ini harus membawa ke sana kemari. Ini kan dalam pekerjaan 8 jam untuk dijamin kesuciannya juga berat. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, seseorang yang berhadas kecil dalam kondisi itu masih dibolehkan. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawanya, ini tidak dibolehkan. Atau juga membawa Al-Quran, tapi Al-Quran itu bersama tafsirnya. Ya, jadi ono keterangan-keterangan banyak, itu tidak berwudu pun dalam keadaan berhadas kecil dibolehkan. Karena itu disebut tafsir, ya, karena sudah ada keterangan-keterangan dari bahasa yang lain untuk menjelaskan Al-Quran. Firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tidak boleh menyentuh Al-Quran, illal mutahharun, kecuali, ya, orang-orang yang bersuci. Niki wau surate pun jenengan waos Al-Waqiah 79. Ini yang menjadi dasar menyentuh Al-Quran harus suci. Tapi ada penafsiran, la yamassu ilal mutahharun, nek panjenengan pirsani ayat saderengipun niki nyeritake ayat Al-Quran yang tertulis di Lauhil Mahfud fi kitabim maknun, ayat 78-ipun, ya, yaitu ditulis dalam tempat yang terjaga teng Lauhil Mahfud, itu tidak ada yang bisa menyentuh kecuali al-mutahharun, maknane para malaikat. Nah, di sini terjadi perbedaan. Wonten sing mestani tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu kita orang-orang Islam, orang beriman, kecuali al-mutahharun, suci dari hadas. Ana sing maneni ngoten. Ada yang memaknai tidak boleh, tidak bisa menyentuh Al-Qur'an kecuali para malaikat. Niki karena ayat sebelumnya membahas tentang, panjenengan buka surat Al-Waqiah kalau wau ya. Ini kan fi kitabim maknun innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Qur'an yang mulia ini fi kitabim maknun, ya, di dalam kitab yang dijaga di Lauhil Mahfuz sana. La yamassu ilal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali para malaikat. Mula wonten paham pendapat yang lain tentang menyentuh Al-Qur'an, ya. Sebagian ini Imam Asy-Syafi'i melarang kalau tidak suci dari hadas kecil. Kemudian Imam Hanafi Hambali, ya, Maliki ini membolehkan, ya, untuk menyentuh Al-Quran meskipun tidak suci dari hadas kecil. Lah kita bagaimana kalau ada pendapat yang berbeda-beda? Kita mencari yang aman. Sudahlah kalau kita ingin menyentuh Al-Quran untuk berwudu terlebih dahulu, itu aman dari semua.
Menurut Syafi'i itu memenuhi syarat. Menurut Hanafi itu pun tidak masalah. Jadi ini yang aman seperti itu ya. Niki setunggal pun nggih. Sak menika tentang junub. Niki kan hadas kecil nggih. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Diharamkan bagi orang yang junub. Junub niku napa? Keluar sperma, air mani atau melakukan persetubuhan. Itu menanggung hadas besar. Niki junub ya. Itu ada 6 macam yang dilarang. As-sholatu, sholat dilarang. Dengan kula nek junub belum mandi besar tidak boleh melakukan sholat. Wa tawafu, tawaf mengelilingi Ka'bah kados wau. Wa masul mushafi, sentuh mushaf Al-Qur'an, pegang mushaf Al-Qur'an. Wa hamluhu, membawanya. Wa lubsu fil masajid, dan berdiam diri di dalam masjid untuk iktikaf niku mboten angsal. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi ini 6 larangan ketika laki-laki maupun perempuan menanggung junub, yaitu keluar air mani, sperma ataupun melakukan hubungan suami istri dan belum mandi besar, itu dilarang itu ya. Setelah melakukan ini mandinya nanti menjelang subuh dalune deres Al-Qur'an. Nah ini mboten angsal ya kalau berhadas junub nih besar ya. Harus mandi terlebih dahulu baru boleh melakukan beberapa hal yang tadinya dilarang. Niki mau jelas ke? Engkang nomor 3 bab ini terakhir yang diharamkan karena haid. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haidhi, kepada orang yang sedang haid perempuan, asyaratu asya, itu ada 10 macam. As-sholatu, nomor setunggal sholat. Wa tawafu, nomor kalih tawaf, keterangan sampun kala wau. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, membawa mushaf. Niku nomor pinten nih Om Bonan? Pinten Pak Bonan? Mboten nomornya pun pinten niki Bang? Kan 10 nggih. Nomor setunggal salat, nomor kalih tawaf, nomor 3 menyentuh Al-Qur'an, nomor sekawan membawa Al-Qur'an. Lagi nomor gangsal berikutnya. Walubsu fil masjidi, dan berdiam diri di masjid yang kelima. Wa qiraatul Qur'an, baca Al-Qur'an. Wa shaumu, puasa. Wa talaku, melakukan talak cerai. Wal mururu fil masjidi, dan melintas melewati masjid. Idkhafatal withahu, apabila takut akan jatuhnya darah di tempat itu atau timbulnya kotoran di tempat itu. Wal istimta'u bima baina surati warrukbati, dan menikmati area antara pusar sampai lutut. Jadi niki sedasa nek dihitung wau kula ngitunge mboten tertib, panjenengan mangke hitung ulang. Ada 10 larangan orang yang sedang haid ya. Niki yang perlu untuk diperjelas, yang keterangannya tadi belum ya. Melintas di masjid ini boleh kalau tidak khawatir menetesnya darah di masjid atau musola ya. Kemudian yang tidak boleh lagi at-tolaku, perempuan yang sedang menstruasi ya, sangat diharap untuk tidak melakukan talak, perceraian. Cerai sing sae niku, cerai yang sunnah yang sae, perempuan itu setelah menstruasi mandi bersih, setelah itu tidak digauli oleh suaminya, tidak digauli, kemudian dicerai, itu yang paling bagus. Waktu mencerai seperti itu, dalam keadaan suci setelah men dan belum digauli. Setelah men suci kemudian digauli, sisuke nembe cerai, lah ini mboten api
Wis digauli dicerai. Ya nek iki engko terus dadi anak ya sudah dicerai berarti kan kasihan perempuan menanggung kehamilan ya dan dia telah diceraikan. Maka itu kurang bagus. Yang tidak baik lagi dalam keadaan men dicerai, perempuan menstruasi haid dicerai niki tidak bagus. Sing apik kados wau nggih, kula wangsuli malih, perempuan itu sudah selesai menstruasi, sudah mandi dan tidak digauli. Kalau memang ingin dicerai, lalu diputuskanlah perceraian. Itu waktu yang bagus ya. Kemudian penjelasan berikutnya yang belum, wal istimta'u bima baina surati warbatain. Nek ana wong wadon haid menstruasi, bojo lanang kok wis winginane masuk lembur malam lembur dan iki bojone men bareng ora lembure niku akhirnya pripun ingin menikmati bersenang-senang antara surah warbatain itu hukumnya dilarang. Sebabnya apa? Rata-rata laki-laki kalau sudah menyentuh area itu akhirnya nafsu tidak tertahan. Kalau nggak tertahan melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istri sedang menstruasi itu tidak dibolehkan. Maka untuk napa istilahnya menjaga supaya tidak terjadi seperti itu ya, preventif namanya langkah seperti ini, janganlah menyentuh area pusar sampai 2 lutut apabila istri sedang haid atau menstruasi. Berikutnya sebab-sebab dibolehkan tayamum. Tayamum niku napa? Menghilangkan hadas kecil ataupun besar dengan membasuh muka dan kedua tangan menggunakan debu atau tanah niku tayamum. Fasrun asbabut tayamumi salah satu bab yang menjelaskan tentang sebab-sebabnya tayamum ada 3. Ya, jadi kula jenengan dibolehkan tayamum kalau 3 hal ini terpenuhi. Faktul ma'i, tidak adanya air. Ketiga, tidak ada hujan, pame macet, tidak ada sumber air yang dipompa. Kula jenengan boten gadah sumur. Akhirnya waktu zuhur tiba, kita mencari air di sekitar Kaliwungu Indah tidak mendapatkannya. Kalaupun harus ya pergi ke tempat lain, waktunya zuhur sudah habis, maka seperti ini boleh tayamum. Ono banyu tapi ini bojo, nek awake golek banyu rono, waktu zuhurnya sudah habis misalnya, ya. Maka seperti itu kita boleh tayamum. Tapi nek teng perumahan Kaliwungu Indah pame macet 1 minggu, tidak keluar air. Tapi teng daerah sekitar ada yang punya sumur, maka kita nggak boleh tayamum. Harus mencari air untuk keperluan wudhu, karena masih terjangkau. Wonten nggih? Niki nek sebab boten wonten toyo. Wal marodhu, orang yang sakit, wong loro tidak boleh menyentuh air karena ini panasnya tinggi. Kalau menyentuh air, membasuh anggota wudhu dengan air akan menjadi parah penyakitnya, maka seperti itu boleh menggantikan wudhu dengan tayamum karena sakit ya. Wal ihtiyaju ilaihi lil atosi khawayanin muhtaromin ya. Dan air itu ada tapi sedikit, dibutuhkan oleh hewan-hewan yang tergolong hewan yang dimuliakan. Misalnya duwe sapi, sapi ini perlu ngombe hanya 1 ember air. Nek kula jenengan nggih wudu saged, tapi sapi ini mengke akan kehausan, mati ora ana banyu. Ngeten nika, kula panjenengan boleh tayamum dan air itu disediakan untuk keperluan hewan ternak, ya, hewan yang dimuliakan itu. Nek hewan ini mboten dimuliakan, diutamakan digunakan untuk wudhu.
Lah hewan yang tidak dimuliakan yang mana? Nanti akan disebut di bawahnya nggih. Dados niki nek sebabe merga mboten wonten toya ingkang cekap dan dibutuhkan air itu untuk minumnya hewan-hewan yang dimuliakan, maka boleh bagi kita untuk menggunakan tayamum sebagai pengganti wudu. Iki tiga nggih. Tapi nek kula jenengan kok nggo rasa-rasa nyentuh banyu, anggur nyentuh merinding rasane, terus tayamum niku mboten angsal niku. Kecuali memang itu sakit yang kalau terkena air bertambah parah, itu baru dibolehkan. Yang tawisipun 3 sebab nggih. Nah, ghairul muhtarami sitatun. Ya, itu ada 6. Yang pertama, tarikus sholah, wong sing ninggal sholat. Duwe banyu saember. Raja kaya hewan-hewan ternak gak punya kula jenengan yang perumahan Kalimundah. Pitik yang ngombeni sithik. Nggih. Lah niki kucing ngombeni sithik. Kok ana teng mriku wong sing butuh ngombe tapi wonge tarikus sholah, ninggal sholat, ora tahu sholat. Sholat wegah, ora tahu melu jamaah, sholat dhewe ya wegah. Ngeten iki ora perlu disediani air itu untuk keperluan minum baginya. Diutamakan untuk wudu. Timbang wong sing kaya ngono mau, salat ora gelem. Wazanil muhsanu, nomor 2 sing boten termasuk dimuliakan, orang yang menjadi pezina muhson. Pezina muhson iku mpun nate nggadah bojo, kemudian pegat utawa tasih garwane niku, kemudian dia melakukan perzinaan. Iki ana wong sing kaya ngono gaweane, boten perlu disisihkan air untuknya, yang baik untuk wudu saja. Wal murtadu, wong sing murtad keluar dari Islam, ini nggak perlu disediakan air untuk minum kepadanya. Wong murtad ini bahkan dianjurkan untuk dibunuh. Nah, makanya air wudu yang sedikit itu digunakan untuk wudu, tidak untuk keperluannya. Wal kafirul harbiyu, berikutnya orang kafir yang al-harbiyu diperangi, mergo wong kafir bahayani, memusuhi orang Islam, diperangi. Kalau kita punya air hanya sedikit, diutamakan untuk dipakai keperluan wudu, bukan untuk minum mereka. Wong diperangi musuh ya. Wal kalbu, anjing ya. Al akuru, yang galak, buas. Niki anjing sing galak, menyerang orang, ya suka menggigit, ya anjing gila, wonge gigit dadi gila sisan. Lah ngeten iki tidak perlu disediakan air untuknya. Wal khinziru, dan babi. Nek ning alas jenenge celeng, nek tengene kota ya babi. Ini tidak perlu disediakan air yang hanya sedikit untuk kepentingan wudu. Ya, ini hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Oke. Kalau air sedikit itu bagaimana cara menggunakannya untuk wudu? Dialirkan. Mungkin ditampunglah air itu pada padasan, ya, yang sedikit itu. Kemudian ya kita wudu dengan mengalirkan air itu, atau ditermolong nih kok nggih. Bekas sapi boleh. Kalau air sedikit, hanya 1 bak kecil, jenengan langsung wudu teng mriku, ini menjadi air yang mustakmal. Masalahnya apa? Ukurannya kirang saking 2 kolah. 2 kolah yang lalu telah diterangkan 60 cm, 60 cm, 60 cm persegi. Ya, jadi kalau kurang dari itu tidak boleh wudu ini di tempat itu, harus dialirkan, dicidui saged. Ngoten nggih. Berikutnya syarat tayamum. Faslun utawi kiku fasal, bab surut tayamumi, ya. Bab yang menjelaskan tentang syarat-syaratnya tayamum. Asyaratun ono 10. Ayaku nabi turobin, nomor 1 tayamum kedah ngangge debu, tanah yang berdebu.
Nek tanah atos niku mboten wonten debune kirang memenuhi syarat. Jadi dipukul-pukul supaya tanah itu hancur menjadi lembut. Ya itu ya. Harus turap. Bagaimana kalau pakai tepung misalnya, wis golek anu wong udani deres, dia tayamumnya karena sakit, wis akhirnya ngangge tepung mawon, tidak dibolehkan. Walaupun tepung itu suci. Karena di sini harus dengan turap. Turap itu debu tanah yang mawur nih kok. Nomor tunggal kedaniku. Wa ayyakuna turabu tahiron. Nomor kali syarate turap utawa tanah debu yang dipakai itu tahiron suci. Lan dengan tayamum ning sore wit pisang ning kono kanggo buangi kotorane ayam. Wis iki ya campur iki. Jenengan langsung pakai itu untuk tayamum tidak sah karena tanahnya tidak suci. Yang suci bagaimana? Ambillah di jauh dari tempat pembuangan kotoran itu, lalu di apa namanya? Di keduk riyen. Ya jangan di permukaan. Soalnya di permukaan mungkin ada kotoran-kotoran yang masih tampak di situ. Kalau udah di keduk mungkin sekitar 5 sentinan lah itu. Misalnya di situ dulu ada kotoran sudah campur jadi tanah, itulah diambil lalu dilembutkan untuk keperluan tayamum. Wa alla yakuna musta'malan, dan tanah itu yang dipakai tayamum bukan tanah yang mustakmal, tanah yang pernah dipakai. Misalnya nggih, kula nyuntak tanah teng mriki badhe tayamum. Kula pun ngangge tayamum tanah niki. Lajeng Pak Satino nggih badhe tayamum ngagem sing bekase kula niki mustakmal. Tidak dibolehkan seperti ini. Buang, ganti ya tanah yang baru. Jadi seperti itu. Ya, niku nggih dados tanah sing sampun dingge niki mboten angsal dingge malih. Niku tergolong nek air ya mustakmalan wis tau dingge. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaksidahu. Tidak boleh tanah yang dipakai untuk tayamum itu tercampur daqiqun dengan mungkin seperti napa niki tepung atau zat-zat lain semisal itu. Tepung atau liyane kapur ya. Tidak boleh. Ya, jadi kalau tercampur itu misalnya iki kok ono tepungnya kutah nih kene, langsung dipakai tayamum, tepung campur dengan tanah debu, ini tidak memenuhi syarat. Jadi harus murni tanah. Niku nggih. Jadi atau semacam itu. Ya. Jadi ini tidak dibolehkan campuran-campuran yang lain. Ya. Wa ayyaksidahu, dan yang terakhir untuk menempelkan telapak tangan ke tanah, ke debu niki dengan maksud untuk tayamum, bukan untuk keperluan yang lain. Misalnya dolanan tepuk-tepuk kayak ini mboten saged walaupun diusapkan pada muka, pada tangan. Jadi kedah niatipun kalau wau memang kangge keperluan tayamum. Ngoten nggih. Wa ayyam saka wajahu, tayamum itu membasuh muka. Jenengan kula ora perlu berkumur-kumur membasuh tangan, ngangge debu mboten perlu. Langsung yang dibasuh adalah muka dan kedua tangan. Mengke kula contohke nggih. Jadi tidak perlu seperti wudhu nih kok, pertama harus membasuh kedua tangan, kedua disunahkan kumur. Kumur nganggo debu kan repot malah nggih. Ya. Niki langsung wa ayyam saka wajahu. Hendaklah orang yang bertayamum itu membasuh muka dengan kedua tangan wayadaihi bidor bata ini dengan 2 kali pukulan. Maksudnya ngeten. Niki pertama
Niki wonten tanahe nggih, kula tempelke ngeten, ya. Kalau perlu dirontokkan yang kasar, ya. Setelah itu dipakai untuk membasuh muka dulu. Basuh muka sekali basuhan, boten ping 3. Dor bata ini ditempelkan lagi. Wow, pukulan pertama, tempelan pertama, ini yang kedua plek. Caranya pripun niki? Langsung dibasuh yang kanan dulu. Ngeten. Ya, sampai siku balik ngeten. Ya, sampai jempol gantian niki. Ngeten. Ya. Ngeten, setelah yang terakhir sampai jempol niki ngeten. Nah, ini sudah cukup. Jadi ini kena semuanya. Mungkin kalau damelke videone kangge praktek tayamum. Soalnya kadang-kadang seseorang sakit butuh tayamum, seseorang dalam keadaan tertentu tidak ada air butuh tayamum supaya tahu caranya. Mungkin tersendiri video tayamum, supaya jelas menggunakannya. Kadang tidak tahu caranya dianggap kaya wudu, basuh muka, basuh sebagian kepala, membasuh kaki, mboten niku. Namung kalih ingkang dipun basuh muka kudu jelas nih batese niki. Batese muka mriki dan kedua tangan carane ngoten wau. Nggih. Dalem Pak. 1 kali saja, tidak usah 2 kali atau 3 kali, sekali saja. Tidak perlu digosok-gosokke, melampah terus mawon ora usah terus sret-sret kaya nelesi banyu mboten usah ngoten, nggih. Nggih. Dugi pundi wau. Wa ai yuzilan najasata, ya. Dan yang kedua ini menghilangkan najis yang ada di tempat yang akan dibasuh tadi. Jangan sampai anggota yang akan dibasuh masih mengandung najis. Ya, jadi pertama kali sebelum dibasuh sudah harus dibersihkan. Ya. Jadi ini wa ayyuzilan najasata awalan, supaya menghilangkan najis pertama kali. Wa ayyastahida fil kiblati qablahu, berikutnya supaya mencari arah kiblat kalau memang belum tahu. Konjenengan kula teng daerah lain sulit air, tidak mendapatkan, lalu mau tayamum, pastikan dulu supaya arah kiblat ini kita ketahui. Boleh melalui bertanya pada orang di kampung itu, atau mungkin mencari masjid, karena masjid musola pasti sudah disetting menghadap kiblat. Kula jenengan nek dereng ngertos arah kiblat karena tersesat, tidak dibenarkan untuk tayamum terlebih dahulu. Jadi cari dulu. Wa ayakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Berikutnya, tayamum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Misalnya jenengan duhur arep tayamum, soalnya mboten wonten toyo, dipun lampai jam 11 seperempat tayamum, ini nggak boleh, ya. Harus sudah masuk waktu duhur, sudah ada azan, sudah masuk waktu duhur, baru boleh tayamum. Wa ayyatayammama likulli fardin, terakhir hendaklah tayamum dilakukan ketika akan melakukan sholat fardu. Misalnya jenengan kula sakit, nggak boleh sentuh air, sholat subuh tayamum, tapi urung batal niki Pak, tak eling-eling awit mau ngantun dhuwur mboten batal. Sakniki pun duhur, mboten usah tayamum langsung sholat, itu tidak dibenarkan. Jadi setiap akan melakukan sholat yang fardu harus memperbaharui tayamum walaupun tidak batal. Misalnya maghrib karo isya jaraknya kan pendek. Maghrib tadi pun tayamum, kanggo ngaji karo zikir wiritan terus isya. Kula dereng batal, ini buat nangsal sholat isya, harus
memulai lagi untuk tayamum. Lah niku syarat-syaratipun kados ngoten nggih. Rukun tayamum niki nek sampai ditinggal rukun niki tayamum mboten sah. Rukun niki ngoten. Nek syarat ditinggal juga tidak sah, cuma panggenanipun syarat kali rukun niku benten. Kalau syarat sebelum melakukan tayamum, kalau rukun di dalam pelaksanaan tayamum niku bentene. Wudu nggih ngoten. Syarat wudu kali rukun wudu benten. Padha-padha ora entuk ditinggal. Nek syarat niku dipenuhi sebelum wudu, kalau rukun dipenuhi di dalam wudu. Niku bentene. Faslun fasal bab furudu tayamumi khamsatun. Ya. Fardunya tayamum itu ada 5. Al-awalu naklu turabi. Yang pertama adalah memindahkan tanah dari tempat ini ke muka, dari tempat ini tanah dipindah ke tangan. Dan itu harus ada itu. Ada perpindahan tanah ke anggota tubuh yang dibasuh. Niku nggih. Nomor kalih asani yang kedua, an-niyatu kudu ana niat. Niat tayamum ada. Bagaimana niat tayamum ini? Boten kados niat wudu. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati, ya, fardhon lillahi ta'ala. Seperti itu. Saya berniat tayamum supaya dibolehkan melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Mungkin nek dereng wonten nggih kula patuske kula share teng grup nggih. Niate ngoten niku. Mboten nawaitul wudu'a li raf'i atau nawaitu tayammum li raf'il hadasi mboten ngoten. Nggih. Niku niate kedah wonten. Nek tiyang niku tayamum mboten niat wis pokoke tak basuh, mboten niat tayamum, mboten sah niku. Nah, nomor 3 as-salisu, nomor 3 mashul wajhi, membasuh wajah. Sing kula contohke wau ngeten, membasuh wajah. Jangan ada yang terlewatkan ya, membasuh wajah wonten sing ngeten nggih. Ngeten terus ngeten. Jangan ada yang terlewatkan. Soalnya nek membasuh hanya seperti ini, wong jenenge pasir sing kene mboten kena niki. Kene mboten kena. Sing cekungan nih, mula carane ngeten wau, samping setelah itu masuk ke dalam, ngeten, terbasuh semua. Terus niku caranipun membasuh muka menjadi rukun. Ar-rabi'u kaping 4 mashul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku, tapi ora kaya wudu carane. Nika wau flek ngeten. Ditaruh ngeten iki nggih. Sing kanan niki teng atas ngeten, lalu diusapkan ke sini ya, rata sampai siku, balik mriki rata ya, jempol untuk jempol. Nah, setelah ini semuanya sudah gantian ngeten ya. Ngeten ke atas ketemu dengan ini. Nah, niki terakhir ngeten supaya sela-sela ini terkena debunya. Niku nggih. Jadi seperti itu caranya. Membasuhnya hanya 2 dorbata ini, 2 tepukan. Tidak satu tepukan muka, satu tepukan tangan kanan, satu tepukan tangan kiri, mboten ngoten. Tepukan yang kedua untuk tangan kanan dan kiri. Al-khamisu, nomor gangsal, at-tartibu bainal mas hataini, tertib antara pembasuhan yang pertama dan kedua, alias tayamum boten angsal dipun wiwiti saking tangan. Aku mbasuh tangan sik terus bar tangan nembe muka boten angsal. Niki kedah tertib niku urut, yaitu membasuh muka terlebih dahulu baru membasuh kedua tangan. Dianjurkan untuk tangan yang kanan dulu baru yang kiri. Kaki tidak usah dibasuh. Tayamum hanya 2 itu yang dibasuh. Penjelasan
Caranya itu mula-mula meletakkan kedua telapak tangan pada tempat tanah kering yang berdebu, lalu sapukan ke muka, terus letakkan kedua telapak tangan pada tempat tanah yang kering selain yang tadi. Jadi nek wau mriki sakniki mriki, ngoten nggih, tidak di tempat yang sama, ya. Lalu sapukan telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan dari jari-jarinya sampai ke siku kados praktek wau. Lalu balikkan tangan kanan yang sebelah atasnya dari siku sampai ke ujung jari. Terus telapak tangan kanan sapukan ke tangan kiri dari jari sebelah atas sampai ke siku dan terus balikkan dari siku kiri sebelah bawah sambil disapukan sampai ke ujung jari sebelah kiri. Nggih prakteknya kados wau nggih. Ngeten disapukan mriki ya. Muka nggih sekali saja terus tempel malih teng tempat sanesipun ngeten iki. Sampai mriki terus balik. Mohon ngeten iki. Cukup seperti itu nggih. Kula tambah setunggal malih niki masih berkaitan tayamum nggih. Yang membatalkan tayamum faslun mubatilatut tayammumi salah satu bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ma'abtolal wudu'a, apa saja yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Kula njenengan nek wudu terus turu batal wudune, tayamum nggih ngoten. Kula njenengan wudu terus kentut batal, nek tayamum nggih sami. Ya, niku nomor setunggal sak teruse nggih. Ya. Waridatu nomor kalih murtad, watawahumul ma, dan yang ketiga yaitu orang yang memang menduga adanya air. Delalah wis tayamum, oh kae Pak Satino sik nyimpen banyu sak green. Aku eling. Lah ngeten iki dengan menduga Pak Satino punya air, tayamum batal. Nek niku nek sebabe tayamum krana mboten wonten toya, tapi nek krana sakit walaupun ada air tidak menjadi batal wong sebabnya sakit to nggih. Niku benten menawi tiyang niku sebabipun tayamum krana mboten wonten toya. Ya. Niku antawisipun 3 ingkang saged batalke tayamum nggih. Dumugi bab niki mawon niku menawi dipun pahami kanthi estu niki bisa menambah wawasan kita tentang tata cara ibadah sehingga kita akan bisa melakukan ibadah sesuai dengan syariat dan harapannya ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sampai halaman 21 nggih. Ya. Monggo tanya jawab kalih dipun dahar jajananipun nggih, santai-santai mawon, jam 9 selesai nggih. Monggo pertanyaan boleh masalah yang diterangkan tadi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu nggih nyumangga. Ya, apakah debu yang dipakai tayamum boleh dipakai berulang-ulang oleh orang yang bertayamum? Niku pun diterangke bahwasanya debu yang dipakai tayamum itu tidak boleh yang mustakmal. Misalnya kalau nggak ada sak menten tak sok mriki pun kula nggih tayamum niki mboten angsal tinggi tiang sanes. Lah terus pripun? Nggih, tetep mboten angsal. Nggih, karena ini sudah dipakai. Caranya supaya boleh ini dibuang. Mengke kalau sudah campur boleh ganti debu kalau yang masih itu. Seperti layaknya kita wudu. Kula wudu tak tadai bak wong banyu angel. Mengke tak nggo wudu malih itu tidak diperbolehkan. Tergolong air yang mustakmal. Mboten angsal, tinggi tiang sanes mboten angsal, tinggi kula piyambak nggih mboten angsal. Niku Pak Wit nggih. Nggih. Berikutnya pertanyaan tertulis, monggo menawi ibu-ibu
ngersake tertulis di damel mawon. Tolong cara berwudu di tempat umum untuk wanita berhijab. Oh, niki nggih. Bagaimana kalau di tempat umum wanita berhijab ini ingin wudu? Di mana-mana tempat, wudu bagi kaum wanita telah dipisahkan dengan kaum lelaki. Kaum wanita biasanya sudah disediakan satir penutup sehingga aurat perempuan tidak dilihat oleh yang lain. Niku teng pundi-pundi contone mawon teng Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu. Ya, wudu untuk perempuan sendiri, wudu untuk laki-laki sendiri. Yang perempuan cenderung sudah tertutup sehingga aurat tidak dilihat oleh orang lain. Bagaimana kalau tidak ada tempat seperti itu? Perempuan tidak dibenarkan wudu di tempat umum dengan menampakkan auratnya. Jadi nggak boleh, harus mencari tempat yang tertutup untuknya. Nek tenggene tanah suci Mekah maupun Madinah nggih ngoten. WC kanggo perempuan sendiri, WC laki-laki sendiri. Jadi nggak boleh campur penggunaannya. Niku karena perempuan ada aurat yang harus dijaga. Jadi niki ngoten nggih, perempuan tidak boleh membuka auratnya meskipun untuk kepentingan wudu. Carilah tempat yang aman dari pandangan orang lain. Niki sampun nggih. Berikutnya panjang niki. Orang meninggal katanya sakit sekali. Sopo sing kondo? Wong sing wis mati masalahnya ora iso kondo kok nggih. Sing kondo sapa Pak Ustadi? Ya. Mungkin dugaan nggih, dugaan nggih. Jadi kita harus hati-hati dalam memandikan jenazah. Yang saya tanyakan, jika memandikan jenazah malam hari, apakah perlu air hangat biar jenazah tidak kedinginan? Yang minta petugasnya, Mudin, apakah ada tuntunannya? Niki pertama, kulon jenengan sakaratul maut, kematian itu ada yang menyakitkan seperti dibacok pedang 300 kali. Isek urip utawa seperti orang hidup yang dikuliti, kulitnya dilepas. Tapi isek urip niku rasane kematian ngoten niku. Tapi bagi orang-orang soleh yang ahli amal kebaikan, kematian seperti adonan roti yang di dalamnya ada rambut yang katut teng adonan niku, lalu rambut itu dilolos, tidak berbekas, tidak terasa. Itulah bagi orang yang baik amalnya. Mula kula njenengan dikengen donga, Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku pada saat mengalami sakaratul maut. Jadi tidak semua orang sakit. Ya. Kula njenengan ahli amal sae, kula panjenengan sering donga kados wau, insyaallah sakaratul maut tidak sakit. Ini persoalan pertanyaan lain. Apakah boleh jenazah dimandikan dengan air hangat atau sangat dingin? Ternyata ada hadis yang melarang itu. Janganlah memandikan jenazah dengan air yang panas. Maksudnya ya anget sing panasi tenanan, sing mboten hangat saja. Karena dengan air hangat itu jenazah yang banyak kotoran bisa mudah dibersihkan. Niku nek air hangat mudah. Ya. Lah ini boleh semacam itu apa enggak? Rasul melarang. Karena bekas-bekas keluarnya roh dari pori-pori itu akan terasa sakit dengan air yang panas atau air yang sangat dingin. Katanya air dingin juga bisa memudahkan membersihkan najis. Nek wong Kristen Katolik niku menggunakan Pak, es. Ya, jadi balok es itu diweleh teng dream ngoten niku, es tenanan itu. Bukan air hangat, malah banyu es untuk membersihkan. Jadi ini kleset peret ketok api ngoten niku menggunakan es. Ya, kula soalnya nggih nate ningali ya yang sing kula kosi ya niku agamane Kristen dimandikan dengan air
es. Itu tidak boleh menurut Islam karena itu akan merasakan sakit bagi bekas-bekas keluarnya roh dari pori-pori. Nah ini kalau yang minta mudin bagaimana? Ya. Apakah ada tuntunannya? Lah sing sak ngertos kula nggih niku wau, mboten angsal. Bahkan untuk diperlakukan secara halus kalau menggosok anggota tubuh jenazah. Mboten angsal wis kadaris mati, surat-surat di anu sembarangan, mboten angsal. Kula nate riyen sakderenge Pak Satino dadi petugas RKKI. Kula diundang ken benekke tiyang sing sedo niku dalam keadaan ngeten, Pak. Jadi dengkule ngeten terus gene napa niki tangane mboten sendakap ngeten. Lah niki ngeten iki nggih. Lah iku sing duwe anake niku sing gadah bapak niku sanjang kula, Pak nyuwun tulung bapake kula sedo. Wau dalu mboten keweruhan kok posisine ngeten. Tak buka pancen ngoten niku. Wong wis tuwa kuru ngoten niku. Niki ditarik susah niku. Susah, dipeksa ditarik iso angel ya. Sagete napa ngangge banyu anget nggih. Kalih ya ana dungane, Mbah. Manut nggih kula pernahke anggota tubuh jenengan. Ngoten niku nggih. Niku ndelalah nggih saged niku. Saged. Nah niku ngoten niku. Dados niki saged napa lurus ya mboten lurus 100% mboten pancen itu sing ngoten wong pancen iki matine wis keadaan ngoten niku wae. Tapi kira-kira kula ya mikir iki engko nak modele ngono kain kafan terus kaya gunung ya munggah rene medun rene munggah meneh. Lah engko repot iki. Nek RW 11 riyen tiang estri meninggal malam hari, ketahuan pagi malah kok ngeten iki ya. Posisine ngeten iki. Wonge lemu. Lha iki piye Pak? Nek aku lanang mboten saged mernahke niki pados tenaga estri mawon. Niku nggih ngangge toya anget. Soalnya nek dikain kafani metenteng ini kan kaya layangan mengko. Bentuke lho. Lha iki kok mayit kok bentuke aneh lho, mungkin ngoten nggih. Mulane kula njenengan nek badhe sare ya sendakep lah. Ora ngerti nek kebablasan dadi matine iku wis siap wonten. Aja polahe akeh tangane rono rene lho wis kok kangelan mernahke. Lah niki ternyata dengan air hangat bisa diselesaikan. Ada yang air hangat dicampur dengan asam kawak. Asam kawak niku ya asam sing rupane wis ireng nika nggih. Wonten ngoten. Untuk melemaskan niki, nggih. Niku antawisipun dados dalam kondisi khusus boleh menggunakan air hangat dengan maksud untuk memudahkan menempatkan anggota tubuh mayat dengan posisi yang benar. Nek boten wonten keperluan niku sebaiknya tidak menggunakan air yang hangat maupun air yang sangat dingin. Ya. Niki nggih. Terus wonten malih. Bagaimana kalau orang sakit di rumah sakit tayamum dengan tembok kanan kirinya? Ini tidak memenuhi syarat. Nika pun diterangake biturobin dengan debu. Napa niki tembok ngeten niki mboten berdebu, apa meneh rumah sakit itu temboke wis tekel biasane Pak keramik ya. Iku ora ana debune, rumah sakit malah resik. Maka seperti ini belum memenuhi syarat. Lah nek pengen sing memenuhi syarat nggih nika wau wonten ingkang sakniki usaha membuat niki debu kangge tayamum yang steril. Itu peluang usaha lho, Pak. Lemah sak pirang-pirang nika sing apik-apik teng pegunungan nika. Lah niku wah iku didol ning dipromosikan lewat napa niki WA grup wis. Wong-wong sing lara timbang golek sing repot-repot wah niki mawon murah rasa didol larang-larang tapi untung. Lah niku nggih perlu niku nggih. Dados tidak diperbolehkan andai kata terpaksa menggunakan itu nanti kalau sudah sembuh penyakit supaya mengqadha salat yang dilakukan tadi. Mengqadha nggih. Niki yang tertulis sampun, tasih wonten wekdal, monggo pertanyaan sanesipun. Oh nggih. Mriki sing cedhak sik Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu yang ngerti Bapak Junaidi, saya mau menanyakan masalah tentang sholat rukuk mau ke sujud. Itu kita melakukan semua karena sholat itu ada dua macam tuh ya. Jadi tangan sama apa kaki itu dulu yang didulukan mana itu Pak? Contohnya seperti ini Pak. Ada yang Allah Akbar itu langsung tangan. Ada yang kaki dulu itu langsung. Nah itu yang benar itu yang mana Pak sebetulnya? Apa semua itu diperbolehkan? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tentang cara sujud ya. Ini apakah mendahulukan lutut dulu apa mendahulukan tangan yang diletakkan di tempat sujud? Ngoten Mak nggih? Nggih. Nggih. Niki pancen ketentuan awal ngeten. Shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu kata Rasulullah sebagaimana salat yang aku lakukan. Jadi salatnya Nabi bagaimana kita melihat di riwayat-riwayat hadis. Ternyata Rasulullah pernah melakukan sholat itu, ini yang sering ya, yang sering dan ini yang kuat menurut para ulama, yaitu mendahulukan untuk meletakkan lutut terlebih dahulu, baru tangan, baru muka ke tempat sujud. Tapi waktu-waktu Rasulullah mungkin sudah menjelang wafat, mungkin sudah agak tua, itu Rasulullah langsung tangan menuju ke tempat sujud, tidak mendahulukan lutut. Berarti dua-duanya ada sumber. Kalau kita analisa menurut para ulama, yang paling kuat adalah mendahulukan lutut terlebih dahulu. Mungkin suatu Rasulullah dalam keadaan yang mungkin napa niku wis usia 63 tahunan kan, napa niku mungkin ada lutut yang bermasalah, otot yang tidak lagi bisa nyaman dipakai itu, sehingga mendahulukan tangan. Nah, kula jenengan nggih ngoten, sedapat mungkin kita dahulukan lutut, tapi kalau itu bermasalah, kok kula jenengan asam urate kumat, dengkule linune rak karuan, mendahulukan tangan itu pun tidak masalah. Tapi nek mboten wonten persoalan niku, saenipun normalnya mendahulukan. Demikian pula kalau bangkit dari sujud ya, yang diangkat muka, kedua tangan, baru kedua lutut. Jangan kedua lutut dulu. Ya wonten wong wedok-wedok sing tuwa niku dengkule diangkat sik baru tangi. Ya, normale nek niki wau awal, terus kedua tangan, baru muka, berarti kalau bangkit muka, tangan, baru lutut. Jadi antara mulai dan bangkit itu berbalik, ngoten nggih. Dados ngoten Pak Ustadi niki. Niku sami-sami wonten keterangan hadisipun, nggih, wonten. Pancen salat iku beda-beda. Ana sing takbir hadwal mangkibain, telapak tangan urut dengan pundak. Ana sing urut dengan telinga, ana sing urut dengan dada. Ana sing salat bareng ngeten wonten. Ngene terus majune ana sing model ngono kuwi nggih. Jadi warni-warni, ternyata keterangan juga ada seperti itu, ya. Ya berarti ya bab-bab ngoten niku mboten usah dipersoalke, pokoke kula jenengan milih ndi sing luwih dimantepi ngoten mawon. Nderek para kiai ingkang sampun ngajarke babagan salat niku mesti wonten dasaripun. Ngoten mawon nggih. Soalnya nek nyalahke niku sing disalahke ora trima. Ora iso. Sing bener aku iki, sampean kuwi salah, ngoten niku. Soale dheke duwe pedoman liya, menurut piyambake sing paling betul seperti itu. Wah, akhirnya gedrek ana nenek ngoten niku. Bab napa? Donga kunut niku kan awit zaman biyen ora barbar nganti saiki. Kunut itu sunah muakkad rambut lakoni kok sengaja meninggalkan tidak sah salate. Ngoten niku komentare sing ngangge kunut. Sing mboten ngangge kunut, Nabi kunut niku namung wonten masalah besar itu 3 bulan lama. Setelah itu ditinggalkan, enggak pernah kunut sama sekali.
Akhirnya podo berpegang pada prinsipnya saling menyalahkan. Pun nek kula jenengan mboten usah ribut, sing kunut monggo niku nggih leres wonten aturane, salat subuh niku Rasulullah melakukan sampai wafat beliau. Yang tidak kunut wong dekne ora percaya kuwi nggih monggo ngoten mawon nggih. Jadi fleksibel ngoten mawon. Monggo sinten jenengan Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu papan penutup jenazah di dalam kubur, Pak Muja. Papan jenazah di dalam kubur itu kadang kalau sudah cukup tertutup semua, itu kan ada yang tersisa kadang. Itu sisanya katanya itu tidak boleh dimasukkan, harus dibawa pulang. Itu apa benar? Karena saya mendengar itu dari Ustadzah Mumpuni waktu saya mendengarkan. Nah, sedangkan waktu penguburan di jenazah sini rata-rata papan sisa langsung dimasukkan. Gitu aja Pak Muja. Masalah papan yang dipakai untuk menutup jenazah ini memang kadang-kadang membelinya satu gendel niku, ternyata jenazahnya pendek. Wis ditoto sek turah loro piye iki ya, karena sudah dibeli dan ini untuk kepentingan jenazah, maka banyak orang di tempat kita untuk tetap menambahkannya. Nah, jadi itu tidak masalah, soalnya barang-barang yang telah dialokasikan untuk mayat nek digawa mulih utawa dibalekke itu ya kaya wong Jawa duwe kepercayaan itu tidak ora ilok ya apa? Tidak baik ya. Ya. Ngoten niku. Nek wis kanggo iku dituku ku ya dingge keperluan iku. Adapun yang menganggap ini tidak boleh ditutupkan karena turah, ini kan unsurnya mubadir niku mawon. Mubadir, soal itu wis cukup kok deleh kono. Padahal ini untuk keperluan yang lain pun masih bisa misalnya. Maka semacam itu dipandang tabdzir. Tabdir niku menyia-nyiakan dan tabdir itu tergolong perbuatan yang tidak disukai. Nah sekarang tinggal cara pandang kita. Nek pancen sirape niku kayu api dan bisa dipakai keperluan yang lain, sebaiknya untuk tidak disertakan. Eman-eman digawe meja ngene seiso Pak kayak misale nggih. Tapi nek wong niku nggih sebitan sing mboten iso digawe, mboten masalah didelehin mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kantor niku mawon. Nek kayune api, wong-wonge pancen duwe kayu akeh. Nah, niku kok kayune tasih eman nek di anu cukup ya. Sebaiknya tidak usah diikutkan. Digawe piranti liyane sing manfaat. Niku tidak tabdir namanya. Tapi wong rata-rata kayu niku kan sebitan apa kayak jenenge? Busetan niku nggih, niku ya ora iso dienggo apa-apa, paling ya kayu bakar ya. Maka semacam itu tidak mengapa untuk di lingkungan kita. Soalnya lingkungan liyane mboten ngoten Pak, mboten ngangge kayu ngoten. Kayune api-api. Api-api. Nggen kula niku sae-sae blabak. Dalem? Oh iku iya. Kula ngertose nisane yo gedhe apik nisane niku. Ya. Sing ning jero aku sing ra ngerti, Pak. Lah, teng daerah kula niku ya kayu jati api-api. Soale sing sebitan mboten wonten. Mboten wonten tiyang nyediani adol niku mung teng mriki kathah. Ngen kula mboten wonten. Kayu api-api. Dadi kayu wong iki kak simpenane kanggo dekne akhire dipakai itu. Lah nek kayune ngoten, saene nggih turah di singkirke untuk piranti yang lain yang masih diperlukan. Terus niku nek nilainya nilai napa niku menyia-nyiakan niku ya. Wonten malih pertanyaan tasih sedasa menit Ibu-ibu. Tayamum Pak Ustadz 2 kali ya. 2 kali. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menanyakan tentang masalah hubungan dengan kubur juga. Gimana Pak kalau kubur udah digali, mayat dimasukkan, itu tidak cukup. Akhirnya digali lagi tidak cukup. Saya pernah
Akhirnya mayat saya letakkan, saya tutup, kayunya itu mentok sikunya. Saya tutup langsung saya geruk, itu hukumnya gimana Pak? Kalau udah 3 kali itu mentok terus itu loh Pak. Sudah mengalami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang sering terjadi, terutama kalau ditelusuri jenazah yang dimakamkan padahal sudah diukur panjang jenazah dengan panjangnya cempuri niku pun cocok, biasanya nganggo rafia atau nganggo pring niku pun pas, tapi setelah jenazah masuk ya ada kurangnya. Niki rata-rata kalau ditelusuri wong sing kadang-kadang mengambil tanah orang lain, mungkin batas-batas di pekarangan atau di tempat tinggal kita. Jane pagere ning kene, wong ora ana diajak nirene. Ngoten niku. Lah niku besok ben ngoten niku tandane. Nah, seperti itu nggih. Lah niki terus pripun solusinya? Kalau sudah ditambah mungkin 10 cm, 5 cm lagi, masih juga tidak cukup. Kalau tidak cukup ya sudah dimakamkan apa adanya ya. Nek rada ketekuk sithik ya niku pancen pun gawane mayit niku wau. Soale wis diparingi ngoten, soale nduduk nambahi niki nggih pekerjaan yang berat ya. Apa meneh wis ditunggoni jenazah tekan kono niki kan sudah dimasukkan tidak cukup akhirnya diambil lagi. Niki ya sing ngeduk ya ana grogine barang nambahi ngoten niku. Soalnya di sawang wong akeh, Pak Satino kadung bayar kok kowe piye kok anu kaya ngono niki menjadi berat. Maka semacam ini ya sudahlah dikuburkan apa adanya sesuai dengan keberadaannya. Rada ditekuk sithik itu merupakan resiko dari yang bersangkutan. Insya Allah nek normalnya orang tidak seperti itu. Wis diukur rata-rata nggih ukuran wis ditambah kok. Karo sing ngeduk ora ngepres misalnya 1,70 meter mboten ngepres. Pasti akan sudah ya tapi wong jenenge niku wau kondisi khusus. Kadang jenazahe mboten cukup nggih. Niku hal-hal fenomena seperti itu banyak terjadi. Ya, kadang ngeduk liang kubur, liang lahat ada ularnya ya wonten niku padahal jeru niku metu ulone. Lha terus iki piye iki ya dimasukkan di situ ya. Mboten masalah ya. Apa ulane kudu ditangkep ditokke ya iya nek ula biasa nek ora sing ora luar biasa kan sing ngetokke malah tekan omah mriyang mati sisan. Wis pokoke pun mboten napa-napa. Wonten kasus ngoten niku wonten nggih. Dadi wong niku nggih antawisipun gambaran-gambaran dari sikap perbuatan orang itu ketika masih hidup. Mulane kula njenengan ya kudu tobat saestu. Ya, supados akhir dalam kehidupan kita tidak mengalami persoalan-persoalan ganjil seperti itu. Ya. Sampun cekap menika? Sampun nggih. Kados pun cekap, matur suwun peratosanipun, mbok pilaken matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.